Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asisi Radio 107,9 FM. Kembali lagi bersama saya dalam program drama radio yang selalu menginspirasi. Kali ini kita akan menyelami sebuah kisah tentang pentingnya tata krama dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Sebuah adab yang seringkali terlupakan di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Mari kita ikuti kisahnya. Ibu, ayah, Farza mau tanya sesuatu. Ada apa, Nak? Tumben serius begitu? Iya, nak, ada apa? Jangan-jangan nilai ulanganmu turun lagi. Ih, ayah, bukan itu kok. Ini tentang kenapa sih kita tuh wajib menghormati orang yang lebih tua? Oh, pertanyaan yang bagus itu. Kenapa tiba-tiba Farza bertanya begitu? Tadi di sekolah, Farza lihat ada teman yang bicara agak kasar sama guru piket. Padahal gurunya udah tua. Terus ada juga yang main serobot antrean di kantin. Padahal di depannya ada kakak kelas yang jauh lebih tua. Farza tuh jadi kepikiran tahu. Masya Allah, memangnya siapa itu, nak? Gak enak nyebut namanya ya. Tapi mengapa ya Bu? Ya kok kita tuh harus menghormati orang yang lebih tua? Kan sama-sama manusia. Iya, Nak, karena orang yang lebih tua adalah orang yang hidupnya lebih lama. Mereka memiliki keutamaan. Jadi, hendaknya hormati dan muliakan orang yang lebih tua. Oh, begitu ya Bu. Betul kata ibumu, nak. Orang yang lebih tua itu lebih berpengalaman dalam menjalani kehidupan. Mereka sudah makan asam garam kehidupan lebih banyak dari kita. Kita yang lebih muda disyariatkan menghormatinya. Bagaimana Rasulullah bersabda, bukan dari golongan kami mereka yang tidak menyayangi yang lebih muda, dan mereka yang tidak menghormati yang lebih tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Bukan golongan kami. Artinya apa ya? Bukan golongan kami, artinya orang tersebut tidak mengikuti sunnah Rasulullah dan para sahabatnya, Nak, atau tidak termasuk dalam akhlak yang diajarkan oleh Islam. Wah, penting sekali ya ternyata. Farza kira hanya sekedar sopan santun biasa. Memuliakan orang yang lebih tua merupakan akhlak terpuji. Adabnya didasari suatu bentuk sikap untuk menghormatinya. Ini bukan hanya soal usia, tapi juga soal ilmu, pengalaman, dan kedudukan mereka di masyarakat. Farza jadi mengerti sedikit sekarang Bu. Ya, terima kasih ya penjelasannya. Bangun tidur, cek HP. Lagi makan, cek HP. Sebelum tidur, tetap cek HP. Tapi sadar gak sih? Gak semua yang kita lihat di media sosial itu benar. Hoax, ujaran kebencian, cyberbullying, semua bisa berdampak besar. Sebelum share, cek dulu kebenarannya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan berita palsu. Setelah mendapatkan pencerahan dari kedua orang tuanya, Farza mulai memperhatikan bagaimana praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Ia melihat adab yang seharusnya diterapkan dan juga menemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki. Farza, ayo mampir ke toko buku dulu. Boleh, tapi aku mau ke rumah Bu Ani dulu sebentar, ngembaliin kotak makanan. Soalnya ibu titip tadi pagi. Oh, Bu Ani tetanggamu itu ya? Iya, ayo ikut aja biar sekalian. Oh, Farza, Sarah, mari masuk, Nak. Assalamualaikum Bu Ani, ini Farza ngembaliin kotak makannya. Makasih ya, udah dipinjemin kemarin. Waalaikumsalam, Nak. Sama-sama, tidak masalah, tidak usah sungkan begitu. Bu Ani sehat? Alhamdulillah, Nak Sarah, kalian berdua memang anak-anak yang baik. Mari Bu Ani, duduk di sini, jangan berdiri terus. Tidak usah, Nak, tidak usah, kalian saja yang duduk. Tidak apa-apa Bu, Bu Ani kan udah capek. Kalian ini, terima kasih banyak ya. Jarang sekali ada anak muda sekarang yang punya adab seperti kalian. Kami hanya menerapkan yang diajarkan di sekolah dan di rumah, Bu. Itu bagus sekali. Jangan pernah lupakan adab itu ya, Nak. Sekarang ini banyak sekali anak muda yang kadang lupa, mendahulukan bicara, atau bahkan tidak menyapa sama sekali. Iya Bu Ani, Farza jadi teringat kata ayah dan ibu. Dalam praktiknya,
Memuliakan orang tua itu seperti mendahulukan dalam berbicara, menjaga kehormatan dan karismanya, mengucapkan salam terlebih dahulu, memberikan tempat duduk, mendahulukan memberi makan, dan lain-lain. Nah, itu dia. Kalian berdua sudah mencontohkannya dengan baik. Ini, Nenek ada sedikit kue untuk kalian berdua. Dimakan ya. Wah, terima kasih banyak Bu Ani. Setelah mendapatkan pencerahan dari kedua orang tuanya, Farza mulai memperhatikan bagaimana praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Ia melihat adab yang seharusnya diterapkan dan juga menemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki. Jadi menurutku, kalau acara bersih-bersih masjidnya itu tuh diadain hari Minggu pagi, pasti lebih banyak yang bisa ikut. Assalamualaikum anak-anak, sedang diskusi apa ini? Ini ya, kami itu sedang mendiskusikan jadwal bersih-bersih masjid. Farza punya pendapat yang berbeda dengan pandangan yang ada. Menurut Farza, Minggu pagi itu lebih baik yang bisa ikut. Ayah sudah coba survei ke beberapa panitia dan juga melihat jadwal umum. Nah, kalau Sabtu sore lebih memungkinkan banyak partisipan dari kalangan dewasa yang sudah selesai aktivitas kerja dan juga adik-adik yang ada kegiatan sekolah hari Minggu. Jadi, kemungkinan kehadiran lebih besar di Sabtu sore. Tapi ya, kalau Sabtu sore kan banyak teman-teman mahasiswa yang masih ada kuliah atau kegiatan ekstrakurikuler. Minggu pagi itu kan waktu luang paling banyak. Farza, ingat kata ibumu. Maaf ayah, maksud Farza bukan ingin membantah. Hanya saja Farza itu ingin menyampaikan pandangan dari sudut teman-teman Farza yang mungkin lebih muda. Tidak apa-apa Farza, ayah mengerti. Tapi cara menyampaikannya memang harus dengan baik ya. Bahkan ketika berbeda pendapat, yang lebih muda harus bisa menyampaikannya dengan cara yang sopan dan tetap mengedepankan tata krama. Ini yang namanya adab berdiskusi. Kita boleh punya pandangan yang berbeda, tapi cara menyampaikannya harus tetap menjaga kehormatan orang yang lebih tua. Nah, Betul kata Ayah Hadi, Farza. Ayah kan juga udah menjelaskan pertimbangannya. iya, Farza sudah bagus kok. Mau menyampaikan pendapat hanya perlu lebih diperhalus saja bahasanya. Iya ya, Bu. Farza minta maaf ya kalau tadi terkesan kurang sopan. Farza janji akan lebih memperhatikan lagi etika sopan santun kepada orang yang lebih tua. Alhamdulillah, itu yang ayah harapkan nak. Etika sopan santun kepada orang yang lebih tua harus senantiasa ditegakkan. Itu bagian dari akhlak mulia yang diajarkan dalam agama kita. Tahukah kamu, kurang tidur bisa meningkatkan resiko stres dan obesitas? Yuk, mulai pola hidup sehat sekarang. Pesan ini dipersembahkan oleh ICC Radio, berbuat untuk ibadah. Hari-hari berlalu, Farza semakin memahami dan menerapkan pentingnya menghormati orang yang lebih tua dalam setiap aspek kehidupannya. Dan dari adab yang mulia itu, keberkahan pun mulai menghampiri. Farza, kamu tahu tidak? Bu Ani seringkali loh memuji kamu ke ibu dan teman-teman lain. Katanya kamu anak yang sangat santun dan perhatian. Sarah bisa aja. Farza tuh hanya berusaha nerapin apa yang diajarin ibu dan ayah. Tapi bener loh, Bu Ani bahkan bilang ke guruku kalau kamu itu contoh anak muda yang patut ditiru adabnya. Farza, nak, ibu punya kabar gembira. Ada apa, Bu? Kamu tahu tidak, tadi PRT cerita bahwa kamu direkomendasikan oleh para sesepuh di lingkungan kita untuk menjadi salah satu panitia inti acara peringatan Isra Mi'raj nanti. Katanya, kamu itu punya akhlak yang baik, santun, dan bisa jadi panutan teman-teman yang lain. Beneran, Bu? Farza nggak nyangka. Itu dia nak, berkah dari akhlakmu yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan berakhlak mulia. Bu Ani dan para sepuh itu melihat ketulusanmu dalam menghormati mereka. Kehormatan itu bukan hanya datang dari jabatan, nak, tapi dari bagaimana kita memperlakukan orang lain, terutama yang lebih tua. Alhamdulillah, ini semua berkat pelajaran dari ibu dan ayah, serta doa dari orang-orang tua yang Farza hormati. Farza janji akan terus menjaga adab ini, insya Allah.
Kisah Farza menjadi bukti nyata bahwa memuliakan orang yang lebih tua adalah akhlak terpuji yang membawa keberkahan dalam hidup. Tidak hanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, namun juga akan mendapatkan penghormatan, kepercayaan, dan doa-doa baik dari sesama manusia. Mari kita senantiasa menjaga dan menerapkan etika sopan santun ini dalam setiap sendi kehidupan kita. Karena adab yang mulia adalah cerminan dari iman yang sempurna.